Sekarang kita masuk ke merasionalkan penyebut bentuk akar ya. Sini kita lihat contohnya. Misalkan ada 5 per akar 2 gitu ya. Nah, ini ternyata ini tidak rasional. Kenapa? Karena penyebutnya itu adalah bentuk akar ya. Ya, bagaimana supaya penyebutnya itu tidak bentuk akar lagi gitu ya. Maka di sini ada caranya, yaitu dengan cara dirasionalkan. Maka caranya untuk satu suku ya, misalkan A per akar B, A per akar B, cara merasionalkannya dengan A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B gitu. Itu cara merasionalkan untuk yang pertama. Kemudian kalau bentuknya A per B ditambah akar C, maka kalau dirasionalkan maka bentuknya akan seperti A per B tambah akar C dikalikan dengan akar sekawannya ya dari ini penyebut ini, berarti menjadi B dikurangi akar C. Kalau di sini tambah, di sebelah kanan itu harus kurang, per B dikurangi akar C ya, ditambah jadi kurang. Begitupun sebaliknya, kalau ini kurang berarti di sini tambah, seperti itu ya. Kemudian kalau di sini A per akar B ditambah akar C gitu ya. Kalau dirasionalkan maka menjadi A per akar B ditambah akar C dikalikan dengan akar sekawannya menjadi akar B dikurangi akar C ya, per akar B dikurangi dengan akar C. Dan begitupun sebaliknya, kalau di sini kurang maka ininya tambah gitu. Ini aturan untuk merasionalkan penyebut bentuk akar seperti ini. Untuk memperdalamnya kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal nomor 1, di sini soalnya 5 per akar 2 ya. Ini tidak rasional penyebutnya karena bentuknya akar gitu ya. Kita akan ubah supaya bagaimana caranya supaya akar 2 itu bisa hilang, bisa tidak akar lagi maksudnya begitu. Nah, caranya dengan menggunakan rumus yang tadi ya, untuk satu suku, maka rumusnya 5 per akar 2 kan ya, dikalikan dengan ini kan, akar 2 per akar 2 gitu. Sekarang kita operasikan, 5 akar 2 kita dapat 5 akar 2 ya, 5 kali akar 2 dapat 5 akar 2 per, nah akar 2 kali akar 2 berapa? Ya, kita lihat di sini untuk sifat-sifat dalam akar itu, aturannya akar A dikalikan dengan akar A itu hasilnya adalah A gitu ya. Maka di sini untuk akar 2 dikalikan akar 2 maka hasilnya adalah 2, seperti itu. Kalian lihat di sini ya, ini kan akarnya penyebutnya masih ada akarnya nih ya. Setelah dirasionalkan maka di sini penyebutnya sudah tidak ada akarnya, maka ini sudah rasional penyebutnya, seperti itu. Itu untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang nomor 2, di sini soalnya 7 per akar 18 ya. Jadi kita lihat dulu nih apakah akar 18-nya sudah sederhana apa belum ya. Kali ini kan belum sederhana ya. Kita akan sederhanakan dulu, kita hitung di sini. Ya, untuk akar 18 berarti akar 18 untuk cara menyederhanakan bentuk akar ada, boleh dilihat di video sebelumnya gitu ya. Jadi kan di sini untuk akar 18 berapa dikali berapa gitu ya, yang hasilnya 18. Maka 9 dikalikan dengan 2 ya. 9 dikalikan dengan 2, akar 9 itu menjadi hasilnya adalah 3 dikalikan dengan akar 2, berarti 3 kali akar 2 adalah 3 akar 2. Ini untuk akar 18 ketika disederhanakan seperti ini jawabannya. Nah, kemudian kita aplikasikan ke sini. Berarti kan kita akan merasionalkan ya, ini si akar 18 itu supaya tidak ada akarnya nantinya. Maka caranya 7 per akar ini ya, sudah diganti akar 18-nya menjadi 3 akar 2. 3 akar 2 dikalikan dengan 3 akar 2 per 3 akar 2, seperti itu. Kemudian kita operasikan. 7 kali 3 akar 2 berapa? 7 kali 3 adalah 21 ya, 21 akar 2 gitu. Kemudian per 3 akar 2 dikali 3 akar 2, 3 kali 3 adalah 9 ya. Akar 2 kali akar 2 pakai sifat yang ini, maka hasilnya adalah 2. Kemudian lanjutkan lagi, operasikan, ini tetap ya, 21 per akar 2 per 9 kali 2 hasilnya adalah 18. Kita sederhanakan ya. Sini 21 per 18 kan masih bisa disederhanakan.
Jadi dengan cara dibagi dengan 3 ya, boleh ya. 21 dibagi 3 kita dapat 7 kan ya, 7 akar 2 per 18 dibagi 3 kita dapat 6 ya, 6. Ini hasilnya, atau bisa ditulis sebagai dengan 7 per 6 akar 2 gitu. Ini untuk jawaban contoh soal yang nomor 2 gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3. Sini 3 per 3 tambah akar 2, soalnya begini ya. Ternyata ini belum rasional. Kenapa? Karena penyebutnya masih ada akarnya nih, akar 2. Kita akan coba merasionalkannya bagaimana supaya si akar 2 ini nanti itu tidak bentuk akar lagi gitu ya. Nanti penyebutnya tidak bentuk akar lagi, maksudnya begitu. Nah, caranya dengan seperti yang tadi, rumus yang tadi. Maka di sini 3 per 3 tambah akar 2 gitu ya. Dikalikan dengan, kalau ini tambah maka di sini akar sekawannya adalah kurang gitu ya. 3 dikurangi akar 2 per 3 dikurangi akar 2, seperti itu. Nah, sekarang kita operasikan di sini ya. Ini karena yang atasnya itu atau pembilangnya itu ini satu suku dengan dua suku ya, perkalian satu suku dengan dua suku. Maka kita dengan metode skema, ini kali ini, kemudian ini kali ini ya. Positif 3 dikali positif 3 hasilnya adalah 9 ya, 9. Kemudian 3 dikalikan dengan negatif 2, maka jawabannya adalah negatif 3 akar 2 kan ya, negatif 3 akar 2. Nah, kemudian di sini lihat, ini untuk penyebutnya di sini kan perkalian dua suku dengan dua suku ya. Lalu kalian lihat di sini, ini kan sama ya, ini 3, ini akar 2, ini akar 2. Maka di sini kita menggunakan sifat untuk A ditambahkan dengan B kalikan dengan A dikurangi B, maka akan sama dengan A pangkat 2 dikurangi dengan B pangkat 2 gitu ya. Nah, kita akan ikuti ini. Berarti di sini per, kita tahu ya A-nya itu kan 3 ya, A-nya 3, kemudian B-nya adalah akar 2 gitu ya. Kita menjadi A-nya berarti 3 pangkat 2 dikurangi B-nya akar 2 kan ya. Akar 2 pangkat 2, seperti itu. 9 dikurangi 3 akar 2 ini kan sudah tidak bisa dioperasikan ya, maka tulis lagi 9 dikurangi 3 akar 2 per ya 3 pangkat 2, 3 kali 3 adalah 9 dikurangi akar 2 pangkat 2 atau akar 2 kali 2 hasilnya adalah 2 gitu ya, 2. Nah, maka di sini yang atasnya yang pembilangnya tulis lagi 9 dikurangi 3 akar 2 per 9 dikurangi 2 hasilnya adalah 7 ya, 7. Ya, ini kan sudah sangat sederhana kan ya. Maka jawabannya sudah seperti ini. Terbukti bahwa di sini itu yang tadinya penyebutnya ada akarnya sekarang jadi tidak ada, ini sudah rasional seperti ini. Itu untuk contoh soal yang nomor 3. Nomor 4. Di sini akar 5 tambah 2 per akar 5 dikurangi akar 2 ya. Kita akan rasionalkan ini dengan cara seperti yang tadi dikalikan dengan akar sekawannya. Berarti menjadi akar 5 ditambah 2 per akar 5 dikurangi akar 2 dikalikan dengan akar 5 ya, akar 5 karena ini kurang, di sini menjadi tambah kan ya. Tambah akar 2 per akar 5 ditambah akar 2, seperti itu. Kemudian kita operasikan. Di sini kan yang atas itu kita boleh menggunakan dengan metode skema ya, karena perkalian dua suku dengan dua suku. Caranya ke sini kali ini kali ini kali ini, kemudian ini kali ini gitu. Yang atas dulu ya, kita operasikan yang untuk pembilangnya dulu. Berarti akar 5 kali akar 5 kita dapat 5 ya, 5. Kemudian akar 5 dikalikan dengan akar 2, maka hasilnya adalah positif ya, positif akar 10. Kemudian positif 2 dikalikan dengan positif 5, maka positif 2 akar 5. Kemudian positif 2 dikalikan dengan positif akar 2, hasilnya adalah positif 2 akar 2. Itu untuk pembilangnya. Sekarang kita bagi ya. Kita gunakan dengan sifat yang tadi, yang ini. A ditambahkan dengan B kali dengan A kurangi B sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 gitu. Maka di sini A-nya akar 5, B-nya akar 2. Berarti akar 5 pangkat 2 dikurangi akar 2. Berarti untuk yang pembilangnya kita operasikan, bisa nggak ya? Kita 5 akar 10 akar 5 akar 2. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini tidak sejenis semuanya untuk penjumlahan ini, yang pembilangnya. Kalau kita tulis lagi 5 ditambah dengan akar 10
ditambah dengan 2 akar 5 ditambah dengan 2 akar 2. Nah, berarti untuk yang penyebutnya kita operasikan. Di sini akar 5 pangkat 2 maksudnya adalah akar 5 kali akar 5 hasilnya adalah 5. Ini 5 dikurangi akar 2 pangkat 2 hasilnya 2. Ya. Kemudian kita pindah di sini. Maka 5 tambah akar 10 tambah 2 akar 5 ditambah 2 akar 2 gitu ya, dibagi 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Nih untuk jawaban yang nomor 4 seperti itu.